Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Anita Lindya Kasari dengan NIM 21812144071 dari kelas A21 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dengan mata kuliah Manajemen Administratif yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi administrasi, etimologi, dan lingkungan organisasi. Yang pertama yaitu administrasi etimologi. Saya di sini akan menjelaskan administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin Romawi Eropa kontinental tentang memberi pelayanan bisa disebut administer. Jadi administrasi secara etimologi ini konsep perkantoran merupakan salah satu kegiatan administrasi yang beraktivitas pada tata usaha yang terdiri dari administration, administrator, dan administrator dan owner. Untuk yang kedua yaitu konsep administrasi, pengertiannya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, administrasi sebagai proses. Ini menunjukkan keseluruhan tindakan-tindakan kelompok maupun seseorang yang berlangsung secara beruntun dan sistematis dalam suatu kesatuan dari tahap awal sampai tercapainya tujuan. Keseluruhan proses. Yang pertama, thinking proses terdiri dari strategi, kebijakan, dan manajer. Yang kedua, operasional proses terdiri dari substantif, operatif, pokok, dan berkaitan dengan pencapaian tujuan. Yang ketiga, auxiliary proses ini adalah pelayanan. Organisasi yaitu sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerjasama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Lingkungan organisasi. Apa itu lingkungan organisasi? Ini merupakan semua elemen atau unsur terdapat di luar batas organisasi yang memberi dampak pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap internal organisasi. Jenis-jenis lingkungan. Yang pertama, pesaing, merupakan perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Yang kedua, pelanggan atau customer, yaitu organisasi atau orang yang membeli suatu produk, barang, atau jasa. Yang ketiga, pemasok, orang yang bertugas untuk mengirim barang atau bahan baku yang digunakan oleh pembeli perorangan atau perusahaan yang akan diolah menjadi produk siap pakai. Contohnya pemasok kain dan pemasok bahan baku. Dimensi lingkungan terdiri dari kompleksitas dan stabilitas. Yang pertama, kompleksitas, yaitu banyaknya ketidakpastian lingkungan. Interaksi dua dimensi lingkungan. Kondisi pemimpin dalam organisasi tidak memiliki informasi yang cukup mengenal lingkungan sehingga menyebabkan kesulitan memperkirakan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Analisis organisasi privat neutron pada jenis lingkungan organisasi beserta dimensi lingkungan. Perbedaan organisasi privat dan organisasi publik. Yang pertama, organisasi privat. Sasaran pada masyarakat khususnya yang dibedakan dari kemampuan membayar barang atau jasa. Contohnya, bimbel, bimbingan belajar. Yang kedua, organisasi publik. Sasaran pada masyarakat umum, contohnya DPR, rumah sakit, dan yang lain-lain. Jenis lingkungan organisasi neutron. Ini adalah pelanggan karena bergerak di bidang pelanggan pendidikan yang kegiatannya mengajar anak-anak sekolah, SD, SMP, dan SMA, serta memiliki tujuan mendapatkan laba jasa pendidikan untuk para siswa. Dimensi lingkungan secara kompleksitas, organisasi ini tentunya berkaitan erat dengan masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Banyak sekali perbedaan pendapat. Walaupun banyak pesaing antar bimbel, tetapi ada tujuan berbeda bagi pelajar yang bimbel di sini, dan tidak semua orang bisa masuk di dalam organisasi ini. Sebagai masyarakat membutuhkan pembelajaran dari bimbingan ini untuk menunjang pendidikan yang lebih tinggi. Banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk organisasi neutron karena dalam hal finansial keuangan atau anggaran biaya sebelum masuk organisasi, sehingga tidak sembarangan orang yang mampu masuk di dalam organisasi ini karena harus memiliki kemampuan, semangat, dan belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkan menggunakan jasa organisasi ini.
dimensi lingkungan secara stabilitas ini, perubahan lingkungan new neutron dalam tahun ke tahun mempunyai perubahan perkembangan dan pertumbuhan yang baik untuk pelanggan pendidikan. Selama kurang lebih 26 tahun, New Neutron telah menjadi lembaga pendidikan terbaik di Indonesia dengan lebih 120 cabang di Indonesia dan sekitar 1.862 staf dan tour. New Neutron terus berkomitmen memberikan program pembimbing yang terbaik dan mampu meloloskan ribuan siswa ke perguruan tinggi negeri. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.